samis atau jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di alam semesta yang indah ini. Saya bersama Irma Puspita. Dan kita sekarang berada di Museum Tanjung Pandan yang berisi berbagai macam peninggalan sejarah. Ini energinya sudah saya lihat dari luar, sangat luar biasa sekali. Pastinya banyak sejarah-sejarah barang-barang yang jadi saksi-saksi tempo-tempo zaman dulu, zaman VOC, Jepang maupun zaman-zaman waktu perjuangan. Ini sangat luar biasa sekali. Gimana menurut Mbak Irma nih? Rasakan apa aja? Aduh, aku masuk tuh kayaknya udah ketarik mau ke dalam aja gitu Mas. Mau ngeliat lebih detail lagi. Udah nggak sabar ya? Assalamualaikum. Mas Joko. Ya. Gimana Mas? Ini kan Pak Salim. Iya. Boleh diceritakan nggak ke Pak, museum ini nih sebetulnya tahun berapa berdiri dan benda-benda barang-barang apa yang ada di sini dan pernah ada kejadian apa saja? Ini berdirinya 1962 sih. Oh, 1962. Iya. Jadi di sini dulu kantornya Biliton Maskapai. Wow. Siapa Iya. itu? Biliton Maskapai itu perusahaan timah di Wow, Belitung. jadi timah yang terkenal waktu saya sekolah Iya. BBS itu ya. Pak Salim, pernah ada kejadian apa di Sini. yang pernah dialami oleh para penjaga atau mungkin para pengunjung? Sini. Atau mungkin Iya. Pak Salim? Ada yang lewat-lewat gitu tuh. Yang bule-bule. Yang bule-bule. Yang bule-bule. Aku mau tanya nih, ada peninggalan sejarah apa sih di museum ini? Di sini banyak. Di sini kan banyak ini. Ada tombak, ada pedang Belanda, ada pedang samurai. Oh, di sini ada semua ya di sini. Ada. Kayaknya udah nggak sabar, di dalam ini sudah ada kayak yang manggil-manggil, ada keramaian di dalam ini. Boleh Mas, silakan. Ya. Masuk. Seperti apa cerita dari Pak Salim dan energi apa yang akan terlihat dari saya dan Mbak Irma? Museum Tanjung Pandan. Bangunan bersejarah yang menempati bekas kantor Biliton Maskapai atau kepala penambangan timah di era penjajahan Belanda. Berdiri sejak tahun 1962, awal mula bangunan ini bernama Museum Geologi. Hingga akhirnya berubah menjadi Museum Tanjung Pandan atas perintah Dr. Rosberger, seorang ahli geologi kebangsaan Austria. Beragam benda bersejarah tersimpan rapi di dalam Museum Tanjung Pandan. Dari berbagai koleksi peninggalan sejarah seperti senjata tradisional milik Kerajaan Balok dan Belantu, ada pula koleksi keramik tua dari Cina. Dan juga baju pengantin wanita khas negeri tirai bambu. Banyaknya peninggalan bersejarah tak pelak membuat suasana museum terkesan seram. Bahkan berbagai cerita mistis menyelimuti keberadaan Museum Tanjung Pandan yang telah berusia lebih dari 50 tahun ini. Kalau sosok perempuan yang pertamanya, ibu-ibu yang ini, ibu kan masih ngelap ya, masih kan. Tentu ada ibu ini duduk yang mungkin pohon inilah ya, di tempat kursi ini. Tahu ibu tengah renung lah gitu. Kayak lalu ibu sendiri enggak. Jadi perasaannya orang nak pergi, ada nak pergi jalan ke situ ya, duduk gitu. Tak lama ibu panggil, ya, pergi dia, tahu hilang tak ada lagi. Tak hanya benda-benda bersejarah yang berada di dalam Museum Tanjung Pandan, terdapat pula taman satwa yang menjadi bagian dari museum, sehingga menarik minat wisatawan domestik untuk berkunjung, meski tak banyak yang mengetahui jika dahulu kala terdapat bangunan rumah milik tuan kuasa, seorang kepala penambangan timah di era penjajahan Belanda. Sering penampakan, sering ada bunyi-bunyian. Kadang-kadang yang namanya barang-barang dianggap barang-barang sejarah dan barang-barang antik itu ya. Memang dulunya sih orang kan nggak sembarang bikinnya dulu ya. Pasti ada hal-hal yang bersifat magis gitu ya. Sini ya. Kalau di sini memang ada. Dia sering jalan, anak-anak kecil kadang-kadang lewat. Ini lokasinya dulunya pernah ada dulunya lokasi tempat para pembantu-pembantu Belanda. Nah, konon kabarnya kenapa Belanda pindah ini
ceritanya sih, setiap kali beliau mau tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang mengerikan di sini apa? Kelambunya itu apa namanya terbakar sendiri. Rambutnya panjang, ya, bajunya putih. Iya. Nah, dia nongkrongnya sini, duduk di sini, di sini, di sini. Sadar. Nah, seperti apa cerita misteri di balik sejarah peninggalan Belanda yang kini berubah menjadi Museum Tanjung Pandan? Tim Misteri Tukul akan menguaknya secara lengkap malam ini. Assalamualaikum, siapa nih? Ini Mas yang dikatakan baju pengantin. Ini yang cewek, mantap. Ini yang cewek. Ini asli, Pak. Asli loh, Mas. Pakaian pengantin Cina, China's wedding garment, Brit. Sejarahnya gimana ceritanya kok bisa ada baju pengantinnya ada di sini? Ini kan dihibahkan oleh orang-orang Cina di Belitung. Dulunya ada 2 nih, Mas. Satunya hilang, Mas. Hilangnya yang dijaga apa enggak? Enggak, waktu itu kan peralihan zaman timah kan ke pemerintah daerah. Itu kan masanya luar biasa. Ada yang berharga apa itu? Yang baju pria ada sesuatu. Apanya? Sama aja sih ini. Hanya ini kan pernah nyimpan misteri juga, Mas. Memang ada kekuatan yang sangat luar biasa di sebab ya. Itu seperti kayak hidup ini. Iya. Kalau yang lewatnya biasanya kayak hidup gitu. Ini breathing. Iya Mas, aduh agak panas juga di sini. Iya. Bisa supaya nggak penasaran. Saya panggilkan ahlinya untuk melihat energi yang nggak bisa dilihat oleh orang-orang yang seperti masih seneng makan nasi. Nah ini yang seneng makan kardus nih. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ini konon ceritanya Bapak baju pengantin prianya ini hilang. Dari penglihatan saya yang secara tidak begitu pinter melihat hal-hal yang dalam, tapi saya lihat ini baju ini kalau dari gerakan tangannya tuh harusnya jangan diginiin, ini hidup kayak cuma mau merangkul. Kalau dari saya selamat. Ya betul sekali Mas. Energinya itu sangat kuat. Tadi pada saat memang dibahas itu nampak sosok perempuan cantik, ininya merah-merah gitu, terus kedip-kedip gitu jelas. Insya Allah kayak mencari sesuatu gitu. Mungkin karena memang pasangannya itu hilang, jadi mungkin kayak soal kalau ada ini tolong. Iya bener kan? Ini bener makanya iya printing pasti. Ini kalau dilihat terus dilihat, ini di dalam bisa bergerak dengan sendiri. Mungkin malam-malam tertentu kalau misalkan ada dupa dinyalakan, kadang agak bergetar. Pernah ada yang merasakan ya? Iya. Jadi malam-malam tertentu bisa bergetar. Benar, yang dikatakan Pak Salim dan Mas Ahmad benar. Ini sebetulnya baju itu bekasnya dari siapa? Mungkin nama bisa meresidual energi atau mencari informasi melalui kekuatan Mas Ahmad yang diberikan oleh Tuhan yang orang dipilih loh, nggak sembarangan. Ya, saya coba rasakan dulu ya Mas getaran. Ini saya rasa aslinya bukan dari sini, Mas, dari luar. Dibawa dari Cina langsung ya. Jadi pada saat itu memang si perempuan ini baru menikahnya juga nggak lama sih, untuk suaminya itu ikut berperang, Mas. Dan saya rasa gugur di medan perang. Betul. Dan memang si baju kan ini pengantin sengaja. Jadi si baju ini ketika udah dipakai nikah itu dipajang di sebuah rumahnya itu kan ada foto. Kalau saya ngeliat sih ada bingkai foto dia pernikahan, terus di sebelah kanannya itu yang laki-lakinya, yang ini di sebelah kanannya gitu. Jadi kayak begini, ini foto tengah-tengah selalu di ini pada saat di box ini. Jadi pada saat hilang itu karena memang dia menyimbolkan bahwa si pria itu pada saat itu hilang. Kayak saya rasakan sendiri sih Mas Tukul. Jadi pada saat itu ada salah satu
perempuan justru ada salah satu perempuan di sini seperti dibawa dimimpiin gitu, Mas, dimimpiin untuk kayak tolong ambil si bajunya gitu, ambilannya, dan akhirnya pada suatu ketika itu menyelinap gitu, langsung tiba-tiba dibawa itu menggunakan kain warna hitam. Oh iya. Dimasukin gitu, digembol gitu, pergi. Sekarang ada di mana? Masih di Belitung. Pulau ini sih, Mas. Di Pulau Belitung. Bisa masih. Masih di Belitung sih. Nah. Memang tertutup kawas yang saya lihat sih sekarang di sebuah kotak gitu. Oh ya, dalam kotak. Iya, di Masih. dalam kotak nih masukin gitu. Pak Salim, pernah nggak sih di sini ada cerita apa di ruangan ini? Kabarnya sih salah satu staf ketemu wanita yang lewat-lewat di sini. Iya, yang sering duduk di sini. Duduk di kursi ini. Ini kan ceritanya kan kursi ini kursi belajar. Ini kan ada tulisannya. Kalau bisa baca. Oh, bisa. Iya, jadi sering ada pegawai di sini kan, ibu atau apa sering lewat sini. Lihat apa yang dirasakan. Aku sih udah merasa merinding ya Mas ya, dan udara di sini tuh kayaknya agak panas gitu. Tapi Mas. justru energi yang lebih kuat ke arah sini, Mas. Pernah Ke sebelah sini. ada apa di sini? Sini, Mas. Mas. Gerak sendiri. Ini percaya. Ya, saya rasa di dalam sini, karena mungkin di dalam sini Pak ya, banyak sekali. Tapi lebih energinya itu terbagi Mas Tukul, dan energi yang paling kuatnya di atas yang jaga tadi itu. Wow. Ini, Mas. Merah. Ini, Mas. Ini, Mas. Wow. Gimana, Mas? Auranya luar biasa. Ini merinding. Sini. Mas ini kan pernah setiap kali kan lewat di sini, lewat ada sosok Belanda gitu, lewat dari sini ke sini lewat. Nanti sosok-sosok Belanda yang mindar. Mat, sekarang mediasi Mat, kayak sepertinya Gimana? energinya dan sabar. Ya, saya tadi di dalam sini yang sosok Belanda ini. Coba aja komunikasi. Beratap. Holland Spreker? Iya. Holland Spreker? Holland Spreker? Holland Ya. Spreker? Belanda? Belanda. Terus ini. Sama? Van Vreken. Di sini? Tidak. Di sini ya, bagaimana Pak? Boleh tanya Pak Salim? Pemimpinnya di sini atau Sini? Penjaga sini. Penjaga sini? Bukan. Saya memerintahkan Memerintahkan. untuk tinggal di sini. Oh ya? yang memerintahin Pemerintahan, tuan fungsi untuk sini. Oh ya. Gimana dulu pemerintah? Ada yang kurang. Tiba-tiba Ahmad terjatuh tak sadarkan diri. Ketika sudah sadar, ada sosok yang berbeda merasuki tubuh Ahmad. Siapa ini? Hah? Assalamualaikum, siapa nih? Wah, Irma berani Irma. Dengan siapa Mas? Siapa? Us siapa? Kamu siapa? Us siapa? Kamu siapa di sini? Abdi dalam. Siapa? Dalam siapa? Abdi dalam siapa? Siapa? Van Vreken. Kalau di dalamnya Tuan Krause. Ya. Kenapa usus tadi Irma? Irma lukanya apa? Meninggal karena apa Pak Usus?
Kenapa? Sakit. Hah? Oh sakit. Sakit apa? Sakit kenapa? Kaki. Kaki. Iya. Aduh bener Pak. Hah? Diinjek. Oh, diinjek kepalanya. Terus? Ya. Kenapa? Sama teman. Temannya. Sama Pan Breken tadi. Oh, iya, Pak Breken. iya. Memang Pak Breken gitu ya? Karakternya gitu Pak Breken. Promosi kan dia punya kekuasaan yang hebat. Oh, iya. Itu. Jadi kalau kerjamu tidak beres, dia beres marah. itu di itu. Oh, lu buat salah. Minum. Ya kamu tadi kena ada energi masuk terus kamu diajak ngobrol kayak merasa kesakitan di sebelah kanan itu apa nih Mas? Diinjek mas. Oh, diinjek. Tadi ditendang dulu kakinya kan. Tendang kakinya. udah jatuh. Oh, Diinjak. Diinjek. Oh iya. karena apa? Karena dia pada saat minta, kan ada yang minta minuman yang Iya. dibawa yang minuman, Oh, iya. jadi tersandung kena. Kena Karena punya dia Tuan Prehen ini. Iya. Oh iya. Tuan Kongsi ini. Iya. Oh iya. Didorong dulu langsung, Ah. kamu sengaja tidak, ketakutan sekali dan Oh iya. ditendang. Diinjak. ya. Namanya siapa? Ada penghuni di sini? Iya. Tarikannya makin kuat. Ada energi misterius yang menarik tubuh Irma dengan seketika ke arah kebun binatang museum. Sepertinya ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan Irma. Awas. Kebentur energi, dan belum masuk full ya. Iya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Dia melihat Berbahasa ke Indonesia. pohon sini. Lihat ke pohon sini. Aduh, merinding. Pram, Pak Tre Pram. Kursi. Anda siapa? Merinding saya. Anda siapa? Namanya siapa? Merinding. Anda penghuni di sini? Iya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Mbak Irma tadi ada energi yang menarik ke sini dan begitu dinetralisir sama dia tertawa seperti suara yang pernah mungkin pemirsa tak ketahui. Nah, sekarang kita tanya nih, Mas Ahmad atau Mbak Irma sendiri, apa ini? Jelasin nih, sebetulnya Mbak Irma tadi ada energi apa yang menarik sini? Pas kita lagi di sana ya Mas ya, tiba-tiba tuh aku kayak tertarik buat kesini. Kayak di sini tuh ada sesuatu yang orang belum tahu gitu Mas. Dan aku melihat ada sosok cowok Belanda tinggi besar ke arah sebelah sini. Mas Ahmad, apa itu? Apa mungkin Pak Salim dulu? Apa sebetulnya Pak Ahmad? Di sini tuh dulunya apa ini? Dulunya. Iya, di sini. Ini kan rumah Tuan Kongsi. Oh yang mana? Iya. Tuan Kongsi itu penguasa Belanda yang ada di Belitung. Jadi dia bisa memerintahkan apa saja tentang timah di Belitung ini pada orang-orang dan sebagainya. Betul. Kalau Mas Ahmad bisa nambahin? Iya, kan tadi tuh lagi komunikasi dengan sosok itu kan memang sebetulnya dia awalnya tinggal di Ada sini. Mas. hubungannya tadi ya. Jadi mungkin dia mengarahkan ke tempat tinggalnya beliau tuh di sini. Iya. Oh, waktu kamu numpain itu tadi terus dia marah-marah itu Iya, ya. kejadiannya di sini. Iya. Memang benar kita lihat energi badan tadi dikatakan oleh Pak Salim juga di situ itu tempatnya. Nah, seperti apa bentuk dan apa nih bangunan bagian rumahnya? Ini bangunannya besar sekali, Mas. Rumah Belanda itu besar sekali. Di bagian depan ada pavilionnya kayak gitu, dia ada ruang tengah, ruang tamunya, kemudian ruang pembantunya sampai ke belakang semua. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang ada ini. Kita sudah naik ke atas dan ini adalah tempat rumah kongsi. Kita tanya-tanya nih. Ini bagian rumah sebelah mana Pak ini Pak?
Ini bagian depan, samping itu depan juga. Ini bagian tangga nih, Mas. Oh iya. Nah, tangganya ini. Nah, ini bagian dapurnya. Iya. Nah, ini. Oh ini dapur Pak? Ya, ada dapur sampingnya kan. Berapa lama Tuan Kongsi tinggal di sini nih Pak Salim nih? Ini dibangun ini kan tahun 1862. Setelah diperkirakan ada 2 tahun sini pindah ke Bougainville di sana. Tahun berapa? 1864, 63, 4 gitu pindah karena banyak gangguan lah di sini. Begitu. Mas Ahmad. Ya. Sampai Tuan Kongsi pergi itu ada hubungannya nggak dengan yang masuk ke dalam Mbak Irma ini tadi energi? Ada Mas Tukul, ada hubungannya. Saya rasa dia punya hubungan spesialnya Mas Tukul di situ. Jadi pas ketika emang kayak ada tarikan-tarikan sama-sama tarikan ingin kembali bertemu gitu Mas Tukul antara si wanita. Oh begitu. Kosongkan satu kamar di sini. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Karena itu milik saya. Di kamar berapa kalau perlu tahu? Pemirsa, Rida dan Alam menuju rumah lama Tuan Kuasa. Ini pemirsa, kalau saya rasakan di sini, saya merasakan energi cukup besar ya. Ada sesuatu di dalam ruangan ini, belum mungkin nanti setelah kita masuk bisa lebih detail untuk ngasih informasinya. Penasaran? Coba kita masuk ya. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum Pak. Iya. Dengan Pak siapa nih Pak? Nama saya Nanang, Pak Nanang. Pak Nanang. Ini Mbak Rida, saya Mas Alam. Oh ya? Nah ini Pak Nanang nih, kita berdua sih lagi penasaran nih Pak Nanang. Kan ada kata orang di Belitung ini ada satu buah rumah ya, peninggalan Belanda dulu ya. Konon katanya di sini energinya cukup lumayan besar nih katanya Pak Nanang. Iya. Nah kalau Pak Nanang bisa cerita seperti apa sih Pak? Iya. Ada kejadian-kejadian apa sih yang buat lumayan menarik gitu? Kalau kejadian di rumah ini yang pernah, terutama saya sendiri yang mengalami, itu pernah ada penampakan nona Belanda. Kebetulan namanya juga dia mengenalkan diri, namanya Elizabeth. Sama arwah ininya penjaga. Penjaga dulu di sini satu, sama pembantunya 2. Oh gitu. Nah, Dan sejarahnya itu seperti apa sih Pak sebelumnya? ya sebelumnya rumah ini sebenarnya rumah pindahan. Rumah aslinya rumah Tuan Kuasa dulu, adanya di atas museum. Cuma sekarang udah tinggal fondasinya saja. Dari sana dipindahkan ke sini. Tahun Jadi berapa itu Pak? Tahun berapa? sekitar 1800-an lah Mbak. Oh Saya masih kurang paham 1800. juga. Berarti ini bangunan ini sudah cukup lama juga ya Pak Sudah ya? cukup lama. Menurut pengalaman yang pernah Ada penampakan-penampakan si nona Belanda tadi. Terus ada yang sebelum tidur malah diganggu, ditarik dari tempat tidur sampai jatuh. Oke, pemirsa. Ya ini ada tarikan energi luar biasa yang ditangkap oleh Kang Alam. Ya. Tarikan energi. Kita komunikasi Kang Alam. Di ke arah sana. Ini persis di dalam ruangan ini. Oke. Mas Alam sedang memperkenalkan diri. Oke, gimana Kang Alam? Ada salah satu sosok, mungkin kayak semacam prajuritnya atau apa gitu ya. Oh iya. Tadi menyambut gitu. Masuk ke sini, kedatangan kita itu menanyakan ada apa gitu ya. Oh iya. Jadi intinya saya hanya ingin cari informasi yang ada di sini, dan di sini ada sebuah kamar yang dulu disinggahi oleh siapa tadi Bu? Tuan Kuasanya dulu. Tuan Kuasa. Elizabethnya dulu. Sama tadi ada perempuan. Ada perempuan muda, lagi? Oh, oke. Noni gitu. Mungkin yang tadi dikatakan Bapak Elizabeth. Elizabeth. Oh. Ya, betul. Jelas Boleh kita langsung ke masuk dalam. ya Pak? Boleh. Karena mumpung auranya masih Isi ya.
kalau saya lihat flashback ke belakangnya itu ini masih kasurnya itu masih yang berkelambu. Di sini tempat lukisan. Di sini lukisan badangan lumayan besar. Nah, di ini ya kamar mandi persis sebelah sini. Ya. Ya emang jauh lokasinya dibanding lokasi ini dulu benar-benar kolonial ininya bangunannya gitu, banyak ornamen-ornamen di sini. Saya merasakan lebih ke aura Elizabeth ya gitu. Yang tidak ingin tempat ini ditempati oleh orang itu. Kira-kira Mbak Riza bisa nggak untuk menembus ke dimensinya Elizabeth? Boleh, saya coba. Halo, ini saya bicara dengan siapa? Dengan siapa ini? Ini pakai bahasa Belanda. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Belanda. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Iya. Elizabeth. Saya aja kan. Elizabeth dulu selama di sini meninggalnya kenapa? Sakit. Sakit? Sakit apa dulu Elizabeth? Sakit hati. Sakit hati? Kalau boleh tahu Elizabeth hubungannya dengan Tuan Kuasa dulu apa ya? Tidak ingin cerita. Tidak ingin cerita. Apakah anak dari beliau? Bukan. Bukan. Istri? Istrinya? Teman wanita? Bukannya Elizabeth sudah punya suami? Oh. Kenapa Elizabeth masih di sini? Karena dia masih di sini. Suaminya Elizabeth masih di sini. Kekasih saya. Kekasihnya. Maaf, boleh bertanya. Kekasihnya Elizabeth salah satu penjaga rumah ini dulunya. Kami disatukan di alam kematian. Disatukan di alam kematian. Namanya siapa ya kekasihnya Elizabeth? Tidak perlu tahu. Bisa memberi pesan untuk yang masih ada di lingkungan sini, apa yang Elizabeth inginkan? Kosongkan satu kamar di sini. Untuk apa? Untuk apa? Karena itu milik saya. Di kamar berapa kalau perlu tahu? Di seberang ya? Di seberang kamar ini ya? Tadi kan Elizabeth bilang ada kekasih di sini. Sekarang ada di mana? Ya. Iya. Mohon maaf Elizabeth, sebelumnya saya mau bertanya. Dulu sejarahnya di sini ada bunker. Yang katanya bunker itu buat pelarian dulunya, betul? Betul. Betul. Di arahnya di sebelah mana ya Elizabeth? Bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan nggak? Buat apa ingin tahu? Ya sekadar ingin tahu saja, bukan buat apa-apa. Apakah ada hubungannya dengan bekas rumah lama yang di atas itu? Hanya kami yang boleh tahu. Karena itu tempat penyelamatan khusus warga kami. Ada lagi yang masuk? Lebih takut. Selamat malam. Bisa berbicara dengan kami? Dengan siapa saya bicara ini? Bisa berbahasa Indonesia?
itu saya coba merasakan ya, sebenarnya beliau dari arah luar sih, saya coba komunikasi dan beliau sangat kooperatif. Saya bawa masuk ke dalam, nah saya coba komunikasi, tapi mungkin dia ingin menjelaskan sendiri, jadi dia masuk ke saya dan dia menceritakan, tapi pada saat itu saya tidak ingat apa-apa. Yang saya rasakan beliau datang berdua dengan satu laki-laki. Apa sebelum masuk ke Rida sempat komunikasi? Iya, saya sempat komunikasi. Jadi sebelum masuk saya sempat bertanya apakah apa hubungannya dia dengan sosok Tuan Kuasa ini. Jadi kalau saya lihat dia memang saya lihat bukan istri, tapi mereka punya hubungan spesial seperti itu. Dan yang menjadi dilema, kebetulan si Elizabeth ini juga punya kekasih baru, atau setidaknya ada yang mencintai lagi ya. Kalau saya lihat sih lebih si laki-lakinya ini mengagumi sekali Elizabeth, sehingga dia menjadi dilema buat Elizabeth gitu. Karena kebetulan Tuan Kuasanya sendiri seringnya bolak-balik ke Belanda. Jadi pada saat itu terjadilah cinta segitiga seperti itu. Ada satu obrolan yang kayaknya belum dituntaskan dari Elizabeth. Sepertinya ada terowongan yang menuju ke satu tempat. Iya. Pak Nana bisa mengetahui tempat itu, Pak? Kebetulan menurut cerita yang ada, Kalau bisa tunjukin, Pak. boleh? Sebetulnya kepindahan Tuan Kuasa dari rumah sana ke sini itu sebetulnya kenapa sih Pak gitu loh? Ada unsur apa gitu? Sebenarnya kalau unsur seperti yang saya dengar, seperti yang diceritakan oleh ahli sejarah, yang saya dengar, kenapa dipindahkan ke sini? Karena untuk lebih mudah mengawasi Semenanjung. Iya. Karena di sini dulunya tatapannya langsung ke arah Semenanjung, Iya. masuk ke arah pantai. Jadi begitu kapal keluar masuk, langsung melihat ya. Oke. Tapi ada, maksud aku dari sisi spiritualnya sendiri, ada nggak kejadian gitu yang menyebabkan mereka pindah ke sini? Iya. Kalau dari sisi spiritualnya sih, sepertinya di sana itu di situ tuh bekas apa rumahnya raja-raja dulu yang ada di sini. Itu di sana. Pusatnya di sana. Sepertinya di sana udah gak mampu lagi menahan. Akhirnya dipindahkan ke sini. Oh, panas. Kuatnya tekanan di area tersebut menyebabkan Rida tak sadarkan diri karena raganya diambil alih oleh sosok lain di tempat ini. Tadi itu seperti ini itu. Cuman dulu di situ bangkunya bukan besi, masih kayu-kayu bekas potongan pohon. Sini Mas Salim. Assalamualaikum. Bisa sebutkan namanya? Siapa namanya? Atau kamu di sini kenapa? Apa pernah terjadi sesuatu dengan diri kamu? Apa yang menimpa kamu sampai teriak histeris seperti ini? Mas, di sini Mas. Pemirsa, Misteri Kejadian dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Suara teriakan itu ternyata di situ saya sudah sampai ke sana. Saking antusiasnya ingin melihat energi apa sebetulnya. Nah, silakan. Orang pribumi apa Belanda? Kalau boleh tahu di buminya seperti apa nih? Diperkosa.
Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia semesta yang lain. Ini tadi teriakan ini ternyata Mbak Rida lagi masuk energi yang mengaku namanya Andini. Begitu ditanya-tanya Mbak Rida tidak bisa mengungkapkan. Nah sekarang lebih jelasnya dan detailnya itu sebetulnya Andini itu siapa? Kita tanya Mbak Rida, ini sebetulnya apa? Saya lagi teriak-teriak itu kok ada Mas Alam berdua. Gimana ceritanya? Jadi sempat saya lihat nih Mas, kalau saya lihat tadi di situ ya ada sosok perempuan. Sosok perempuan. Iya perempuan sepertinya peranakan ya, peranakan antara Tionghoa dan enggak, justru Melayu. Peranakan Tionghoa dan Melayu, dan beliau ini mungkin pada saat itu usianya muda sekali Mas, mungkin sekitar 18-19 tahun deh gitu. Jadi itu ibunya sakit, jadi beliau yang bekerja di sini kok. Jadi seperti apa ya? Iya ini ada apa? Rumah. Di sini kan ada kamar-kamarnya. Betul. Jadi dia kerja di sini sebetulnya. Dan hanya pada saat itu dia diganggu oleh laki-laki memang. Sebetulnya tidak ada niat untuk menyakiti, cuman karena perbedaan bahasa itu tadi ya Mas ya. Jadi si Andini mungkin menolak secara kasar atau entah seperti apa, jadi menimbulkan si sosok prianya menjadi dendam dan segala macam. Pada akhirnya dia diperkosa. Bisa penasaran sebetulnya energi apa yang ada di sekitar museum dan di belakang kebun binatang ini. Pasti ingin tahu. Nah, Mas Alam akan memvisualkan melalui kanvas lukisan yang akan digambarkan. Ikut terus. Mister Tukul Jalan. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh Mas Alam, energi yang ada di sekitar museum dan kebun binatang ini. Nah, kita akan nanya-nanya dulu nih. Mas Alam, ini gambar apa ini Mas Alam? Ini saya tertarik ke masa lalu, masa lampau. Ini saya melihat sekilas sosok Tuan Kuasa. Kuasa dan ini salah satu wujud penampakan dari Elizabeth. Oh, ada Elizabeth itu ya? Iya, Elizabeth. Dan ternyata di daerah sini nggak luput dari makhluk-makhluk yang berenergi negatif. Dan banyak sekali. Ini perwakilan juga yang dua sosok yang saya bikin pada banyak sekali yang bentuknya seperti ini Mas. Waduh, karena kan ini ya, suasananya kan jarang didatangi kalau malam hari oleh dia. Kalau dari Mas Ahmadnya apa nih? Iya, kalau sosok Kuasa ini saya lihat tadi di depan balkon itu Mas Tukul lagi duduk. Ya. Persis memang seperti yang digambarkan. Ini apa yang ini? Yang ini. Ini ya. Di depan. Dan ini memang gangguan-gangguan dari sekitar, dan sekarang itu masih suka mengganggu di daerah. Kalau dari Mbak Rida? Sama Mas, pasti terutama kalau saya lihat ya sisi ini aura negatifnya luar biasa gitu, untuk khusus ke keluarga ini Mas gitu. Ini bermata biru ya, jadi memang agak Belanda. Kalau Pak Salim nambahin apa ini? Ini kan Tuan Kongsinya. Iya. Ini Tuan Kuasanya. Ini Elizabeth kan? Iya, betul Pak. Itu. Jadi di sini memang dulu kan rumahnya begitu besar ya. Begitu besar sampai ke belakang sana. Apa ini yang harus lakukan supaya kondisinya
para pengunjung yang datang ke museum nyaman, semua yang staf-staf dan ini semua nyaman, dan biar berdatangan para wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke Belitung ini. Monggo Mas Ahmad. Kalau yang dari saya sih, yang pertama itu kita lakukan doa saja Mas Tukul. Ya. Karena memang tujuan dari makhluk yang negatif ini asalnya mengganggu Belanda, mengusir Belanda secara tidak sengaja Mas Tukul. Cuman karena memang kalau misalkan tempat ini dibiarkan kotor dan lain-lain, itu si efek negatif itu akan mengganggu wilayah sekitar. Kalau dari Pak Salim, apa yang dipesankan kepada para wisatawan maupun warga atau yang hadir datang ke sini? Monggo. Kepada para wisatawan ini jangan merasa terganggu dan sebagainya. Ini kan kita berpikiran positif aja lah gitu. Jadi memang kawan-kawan di sini juga sudah cukup tiap hari membersihkan begitu. Jadi aura-aura itu diharapkan yang negatif itu bisa berkurang lah. Gitu. Dihilangkan kalau bisa. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul, yang negatif jangan diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, sejarah-sejarah, legenda dan mitos serta misteri-misterinya. Ikut terus Mr. Tukul.